Apa kabar semuanya? Baik. Apakah kalian dalam keadaan sehat? Oke, saya dengan kegiatan belajar mengajar. Saya persilahkan salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Dan izinkan saya berdoa ini secara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hari ini Yesus sepanjang segala masa. Amin. Kehadiran kalian hari ini Frasi Edom, Agnesia Wanda, Aldebonda Ondang, menyanyikan lagu, salah satu lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Masuk pada materi kita tentang harmonisasi hak asasi dan kewajiban dalam perspektif Pancasila. Dari anak-anak semua, materi kita dari minggu kemarin tentang hak asasi manusia yang memiliki hak dalam kehidupan. Karena itu hak dan kewajiban itu dimiliki oleh setiap orang, dan hak dan kewajiban itu berita dari artikel, nonton dari televisi. Kasus pelanggaran HAM apa yang terjadi sekarang ini? Ya, menghilangkan nyawa orang lain. Contohnya seperti apa? Yang sering kasus Sambo. Oke. Kasus apa lagi? Kasus pelanggaran HAM. Diskriminasi agama. Oke. Asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara. Ya. Ini faktor pencapaian kompetensi ada 5. Yang pertama itu memahami konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, memahami substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pertanyaan saya, yang pertama, mengapa perlu kita memahami hak dan kewajiban warga negara? Yang kedua, mengapa negara mengatur hak dan kewajiban anak-anak semua? Contoh kewajiban kalian sebagai warga negara, coba salah satu. Ya, coba. Kita sebagai seorang sadar kewajibannya melaksanakan tugas kebersihan sebagai anak masyarakat, mengikuti norma-norma yang berlaku. Oke, kewajiban kita adalah mengikuti norma-norma yang berlaku. Coba ya. Membayar pajak. Membayar pajak. Ada lagi? Mematuhi tiap peraturan. Membela negara. Ada? Mematuhi tiap peraturan. Mematuhi Tiap peraturan. tiap peraturan. Oke, itu adalah contoh hak dan Kewajiban. Pertanyaan dari Pak lagi. Sejak kapan kita memiliki hak? Satu persatu. Sejak dalam kandungan. Oke, ada yang sejak dalam kandungan, ada yang mengatakan bahwa sejak hak. Pengertian hak itu menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dalam pasal 1, yaitu hak adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang lazim dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap
Oke, itu adalah pengertian hak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1945 dalam pasal kewajiban manusia atas peran dan kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan hak dan kewajiban itu tadi dikatakan bahwa kewajiban asasi itu adalah kewajiban. Dasar hukum yang pertama yaitu dalam pasal 28A ayat 2 yang berikut. Dasar hukum yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang dasar hukum yang berikut adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang pendidikan. Sesuatu hak untuk memiliki dan menjaga serta memanfaatkannya. Yang ketiga hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan hukum. Dan pemerintah atau yang disebut dengan right of equality. Hak itu memiliki ciri-ciri. Ada 4 ciri dalam hak. Apabila kita memiliki hak, maka ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, kelompok yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 kelompok. 5 orang ini satu kelompok. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kelompok 2. Kelompok ini sebelumnya Pak tayangkan satu video tentang kasus pelanggaran HAM. Kelompok 1 nanti akan menyelesaikan LKPD. LKPD. Silakan perhatikan LKPD kalian. Pegang. Silakan yang pertama. Untuk yang pertama itu kasus pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara Indonesia. Ada 12 gambar. Ini adalah gambar-gambar yang ada di perintah. Yang tiga, terhadap sila Pancasila. Contohnya tadi kelompok 1 tentang pelanggaran HAM tentang sila pertemanan. Kepada kelompok 1 untuk presentasi hasil diskusi. Pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Dan yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Apa pengaruh jika kita sebagai warga negara yang menjalankan hak dan kewajiban terkait dengan sila pertama Pancasila, dan apa dampak yang terjadi dari konflik antar agama? Baik, pengaruhnya adalah munculnya banyak konflik yang berkaitan dengan agama dan dampaknya menimbulkan pelanggaran hak serta kewajiban dan hubungan antara agama menurun atau intoleran. Bagaimana jawabannya, Pak? Baik. Ya, dari kelompok kami atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya saya dari kelompok. Pertanyaannya, mengapa banyak terjadi pelanggaran HAM?
banyaknya terjadi pelanggaran HAM karena rendahnya kesadaran HAM dan juga kurangnya sosialisasi mengenai HAM kepada masyarakat. Oke. Ya, berikutnya kelompok yang bertanya kelompok 2. Kenalkan, saya Stefani Sunagalaku. Saya dari Jakarta. Misalnya mengapa pelanggaran HAM bertentangan dengan sila keempat Pancasila. Pada sila keempat Pancasila disimbolkan dengan kepala banteng yang menggambarkan manusia bersifat sosial. Masalah atau pertentangan yang terjadi pada sila keempat adalah berkaitan dengan demokrasi, perbedaan pendapat atau tidak terjadinya musyawarah mufakat dan demonstrasi. Oke. Demikian dan terima kasih. Oke. Kesimpulannya dari materi hak dan kewajiban dari kelompok dari peserta didik ada yang bisa mengenai kesimpulan dari kegiatan belajar kita hari ini. Ya, silakan. Hari ini kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban dan juga pelanggaran HAM. Tapi di sisi lain kita harus mengetahui pengertian HAM dan faktor-faktornya. Pengertian HAM itu sendiri adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Dan untuk faktor-faktornya terdapat 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku HAM, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri manusia sehingga mendorong seseorang untuk melakukan HAM. Terima kasih. Oke, kita berikan proses. Dari itu ada 2 faktor, yaitu faktor internal. Untuk refleksi dari kegiatan belajar mengajar kita hari ini, saya minta dari kalian silakan nanti tulis refleksi hasil belajar kita hari ini. Apa dari kalian bisa membacakan hasil refleksi kalian terhadap kegiatan belajar? Ya, silakan. Pesan saya adalah saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini karena saya dengan teman-teman saya bisa berdiskusi bersama dan juga mendalami materi serta memahami materi dengan baik. Dan saat pembelajaran menurut saya tidak membosankan, pembelajarannya sangat menyenangkan. Yang kedua, mulai pembelajaran metode kami lebih memahami dan mengerti materi yang dibahas. Terima kasih. Oke, refleksinya ya, 1 orang kumpul ya. Memahami dan kita mengerti materi hari ini, maka Pak akan memberikan penilaian. Silakan nanti kalian buka Google Classroom kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam Google Classroom yang adalah Google Formulir di Google Classroom. Materi minggu depan kita akan belajar tentang dinamika demokrasi dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, awali kegiatan belajar mengajar dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Saya persilakan salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Dalam bangsa dan Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan panjang pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, itu saja. Selamat siang.